Salam Natal untuk kita saudara terkasih. Pada hari ini kita memasuki Natal di mana menantikan kelahiran Yesus Kristus yang menjadi menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada ikatan dosa, masuk ke dalam keselamatan yang kekal oleh karena kelahiran Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menjadi menebus kita. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada Natal ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada Natal kali ini diambil dari Lukas 2 ayat 1-7. Lukas 2 ayat 1-7 di bawah topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea Judea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu membungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seperti kita ketahui bahwa kitab Lukas dituliskan oleh Lukas sebagai laporan kepada Theophilus yang mulia. Hal ini bisa kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 1. Sebagai laporan, Lukas memberikan data-data yang begitu jelas tentang Yesus Kristus, termasuk dengan masa kelahiran Yesus Kristus, peristiwa yang terjadi, tokoh yang ada, dan tempat kejadian menjadi sebuah yang digoreskan oleh Lukas, sehingga jelaslah bagi Theophilus bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran daripada juru selamat yang datangnya dari keturunan Daud. Pada firman Tuhan kali ini diterangkan oleh Lukas bahwa kelahiran Yesus bertepatan dengan pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Artinya, pada waktu itu ada sebuah pendataan ataupun sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus, sehingga setiap orang harus mendaftarkan diri sebagai data sensus penduduk. Dan kemudian dikatakan pada ayat 2, pendaftaran itu merupakan pendaftaran pertama kali dalam sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ini merupakan sebuah data yang kedua, bahwa pendaftaran itu merupakan sebagai pendaftaran pertama kali ketika Kirenius sebagai wali di Syria. Data-data yang jelas diungkapkan oleh Lukas. Kemudian maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ternyata pendaftaran itu harus kembali kepada kota masing-masing, memperlihatkan bahwa asal dan jati diri masing-masing harus terdaftar dengan jelas. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita merenungkan kalimat ini, maka akan menjadi jelaslah bahwa Yesus itu merupakan keturunan Daud, karena orang tuanya ataupun sebagai bapaknya Yusuf berasal dari kota Daud yang berasal di Yerusalem, di Betlehem. Dan dikatakan pada ayat 4, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke kota Judea di kota Daud yang bernama Betlehem. Dari kota Nazaret ke Judea, yaitu kota Daud di Betlehem. Kalimat yang menegaskan bahwa Yesus merupakan keturunan Daud,
yang merupakan orang yang dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian lama, di mana akan ada keturunan Daud yang memimpin sebagai raja, yang membebaskan umat daripada ketertindasan dan jajahan. Ternyata tidak terbantahkan lagi ketika dikatakan bahwa Yusuf itu kembali dari Nazaret ke Judea di Bethlehem, di mana di sana disakatakan adalah sebagai kota Daud. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat ini mau menerangkan bahwa silsilah Yesus secara kemanusiaan tidak terbantahkan, adalah orang yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu keturunan Daud sendiri, yang menjadi pembebas, yang menjadi Mesias, pembebas, penjelamat bagi orang-orang yang tertindas dan tersingkirkan. Saudara terkasih, ketika Yesus menjadi lahir di kota Bethlehem, kota kecil itu yang berada di Judea, merupakan sebuah lambang daripada apa yang sudah dijanjikan oleh para nabi, di mana kota kecil akan menjadi sebuah awal daripada keselamatan yang diberikan bagi bangsa-bangsa, bagi umat orang-orang percaya. Pada ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kalimat ini juga mengatakan bahwa kelahiran itu bukan sesuatu yang direncanakan harus di sana, namun oleh karena keadaan di mana Maria masih mengandung, dia harus berangkat dari Nazaret. Dari Nazaret ke Bethlehem bisa berjalan kaki sekitar 3-4 hari. Jarak yang begitu jauh, yang dipisahkan oleh padang gurun yang jauh di daerah Galilea, di dekat Danau Galilea, dan menuju kepada kota kota Bethlehem. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata ketika Yusuf berada di Nazaret dan Maria juga berada di Nazaret, mereka bukan seorang yang asli Nazaret, namun asal mereka berasal dari kota Daud. Pada ayat 6 dikatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Saudara, ternyata kepulangan banyak orang menjadikan sebuah tempat yang sulit menerima keberadaan mereka. Kepulangan banyak orang untuk mendaftarkan diri menjadikan sebuah kesulitan tersendiri untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus, lahirnya adalah di palungan, di kandang domba. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kelahiran di kandang domba merupakan sesuatu pemahaman yang perlu untuk didalami dalam kehidupan kita. Kenapa? Apakah Allah tidak bisa menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menyiapkan sebuah istana yang besar yang bisa menjadi kelahiran Yesus Kristus? Apakah para malaikat-malaikat tidak bisa menyulap sebuah tempat sehingga tempat itu menjadi sebuah tempat yang layak bagi kelahiran juru selamat yang dinantikan itu? Bukan tidak bisa, namun Allah menunjukkan sebuah tempat yang hina, yaitu di kandang domba, untuk menjadi kelahiran Yesus Kristus. Kehinaan itu membuat sebuah lambang bahwa Allah yang mulia itu, Allah yang empunya segalanya itu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu itu, datang lahir ke dunia dengan sebuah kerendahan hati. Artinya, kelahiran Yesus Kristus yang adalah Allah itu, yang dijanjikan itu, adalah sebuah kelahiran yang merendahkan diri, menjadi lebih rendah daripada kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang mungkin lahir di rumah sendiri atau lahir di istana sebagai anak raja. Namun Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu lahir di kandang domba. Dia merendahkan diri agar orang-orang, setiap orang mampu melihat kerendahan diri daripada Allah itu, sehingga dengan itu tidak menjadi takut, tidak menjadi segan datang
untuk memuliakan Allah. Ketika Yesus lahir di kandang domba, sesungguhnya dia adalah sebagai seorang yang lahir sebagai seorang yang hina. Apa artinya? Artinya adalah setiap orang dari setiap kalangan, dari setiap kelas hidup tidak menjadi enggan datang kepada Yesus, karena memang dia adalah di dalam kerendahan hati. Dia menjadi seorang yang rendah hati, sehingga tidak menjadi segan untuk menemuinya. Coba kita bayangkan ketika Yesus lahir di istana sebagai seorang anak raja yang diagungkan. Apakah mungkin seorang gembala akan berani datang untuk menyembah dia? Akan sulit datang, karena memang protokoler yang terjadi akan menjadi menghalangi orang lain untuk datang. Namun ketika di kandang domba, setiap kalangan akan bisa datang. Seperti yang kita ketahui, para gembala dari padang rumput datang untuk menyembah Yesus karena melihat tanda-tanda itu, melihat pernyataan daripada malaikat Allah. Kemudian para majus, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki harga diri yang tinggi, datang kepada Yesus untuk menyembah Yesus di kandang domba. Bahkan ketika mereka menyatakan kepada Kaisar pada waktu itu, kepada Herodes mengatakan, katakanlah nanti, ceritakan kepada saya agar saya turut menyembahnya juga. Ternyata keadaan ini memperlihatkan ketika Yesus lahir di kandang domba, agar setiap orang tidak memiliki jarak antara Allah dengan manusia, agar setiap orang memiliki keberanian untuk datang kepada Allah di dalam kerendahannya, di dalam segala kerendahan hati. Allah merendahkan diri sehingga setiap kalangan mampu datang untuk bersujud dan menyembah Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, peluang ini menjadikan kita untuk menjadi datang kepada Allah. Dan pada firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk menyambutnya dengan kekudusan. Kekudusan menjadi lambang daripada kelahiran Yesus Kristus. Dia tidak di tempat yang tinggi, dia tidak di tempat yang mewah, dia tidak di istana. Sehingga kita tidak perlu datang di dalam kemewahan, kita tidak perlu datang di dalam sorak-sorai atau gemerlap gempita yang terjadi. Namun yang diperlukan adalah kekudusan hati. Kita sambut dia dengan kekudusan hati kita. Hati yang sudah diperbaharui, hati yang sudah disucikan, hati yang sudah dibenarkan oleh Allah. Sehingga dengan demikian, dengan pembenaran dari Allah itu, kekudusan yang dari Allah itu, kita menjadi menyembah dia di dalam kekudusan dan kebenarannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita, apapun profesimu, bagaimanapun keadaanmu, Allah tidak menghitung itu. Karena Allah yang adalah anak Daud itu, yang lahir di kota Daud, yang berlahir di Bethlehem, di kota kecil Bethlehem, kemudian yang lahir sebagai yang merendahkan diri, dia tidak butuh apa yang menjadi gemerlap yang kita lakukan. Namun yang dia butuhkan adalah ketulusan hati. Seorang gembala, mereka datang untuk menyembah Yesus dengan atribut-atribut daripada kegembalaannya. Dia tidak menjadi memakai jubah yang begitu agung, namun dia datang dengan menyembah, hatinya menyembah kepada Yesus Kristus. Kemudian orang-orang Majus datang. Dia melihat kedatangan Yesus dan dia mempersembahkan kemayan dan mur, yaitu mempersembahkan daripada ketulusan hatinya. Karena itu yang dimilikinya. Dan saat ini dalam kelahiran Yesus, mari kita sambut dia dengan kekudusan hati kita. Kekudusan hati artinya kita tidak lagi mengingat akan kesalahan kita. Kita tidak dibatasi kepada Yesus Kristus atas kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Namun kita datang kepadanya dengan ketulusan dan dengan penyembahan yang tulus, yang ikhlas, yang kudus di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sembahlah dia
di dalam kekudusan. Sambutlah Kristus Yesus dengan kekudusan. Ketika engkau menguduskan diri, bukan dilihat dari latar belakangmu, bukan dilihat dari keberadaanmu, karena Yesus datang menginginkan ketulusan dan kekudusan hati daripada orang yang menyembahnya. Oleh karena itu, mari sambut Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami datang dalam kekudusan. Ketika Yesus lahir sebagai anak Daud, yang lahir ketika sensus. Oleh karena itu, kami melihat kerendahan hati ketika lahir di palungan. Sebagaimana Maria dan Yusuf membalut dengan lampin, di mana keberadaan mereka mempersiapkan kelahiran juru selamat dengan sepenuh hatinya. Demikian juga kami harus dengan sepenuh hati, ketulusan hati untuk menyambut Yesus. Biarlah firman ini menjadi mengingatkan kami, menguatkan kami untuk seturut kehendak Tuhan. Lahirlah juru selamat, dan biarlah kekudusan milik orang-orang yang percaya kepadamu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.